Oke, soal selanjutnya nomor 11. Jumlah penduduk A 213.000 jiwa dan kota B 23.700 jiwa. Jarak kota A dan kota B 70 km. Titik henti untuk kota A dan B adalah titik-titik. Ya, kita di sini pakai rumus titik henti ya. Di sini, nah, ini adalah rumusnya. Titik henti sama dengan titik henti A dan B sama dengan JAB antara jarak ya, J-nya itu jarak kota A dan kota B, bukan dikali ya, tapi ini konstanta JAB 70, kemudian per 1 plus akar dari jumlah populasi kota B dan jumlah populasi kota A. Di sini langsung ketemu ya. Jumlah populasi kota yang pertama itu kota A ya, 213 dibagi 23.700 ketemu 1 plus 9 akar 9 Kalau akar 9 berarti kan 3. Kalau akar 9 sama dengan 3. Kemudian di sini langsung ketemu 1 plus akar 3. Akar 3 ini kan sudah ketemu ya, berarti ini harusnya hilang. Harusnya 1 plus 3 saja. Ini 70 per 4. Ketemunya kalau dibagi 17,5. Di sini opsi ini yang memiliki 17,5 dari kota A. Ini adalah jawabannya. Nomor 11 E. 17,5 km dari kota A. Gampang kan? Nomor 12, indeks konektivitas kota pada gambar di bawah ini sebesar. Nah, kita lihat jumlah jaringannya, ada berapa jaringan jalan. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jaringan jalan. Kemudian koneksinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, gampangannya jumlah jaringan jalan dibagi dengan koneksinya. Ketemunya 5 dibagi 4 sama dengan berapa? 1,25. Sudah ketemu ya? Gampang, seperti ini. Jadi jumlah jaringan jalan dibagi dengan jumlah kotanya. Titik ini koneksinya atau jumlah kotanya. Jadi ketemunya adalah 5 dibagi 4. Ketemunya 1,25. Oke, jawabannya D. 13. Peneliti mengukur kedalaman laut Sewu di Pulau Flores dengan menggunakan bandul timah hitam. Artinya peneliti menggunakan cara, jawabannya itu A ya, dead loading. Kalau yang lainnya itu memakai sonar suara, echolocating, kemadungan, saltwater salinity. Nah, kalau ini nomor D itu mengukur tingkat keasinan. Kalau Lagrangian ini mekanisme fisika yang tidak ada hubungannya dengan pengukuran ini. Oke. Nomor 13 A, dread loading, karena pakai pemberat ya, dread. Oke, nomor 14 ini tentang pertanyaan sebab dan akibat. Nah, pertanyaan sebab akibat ini cara memilihnya itu ya, seperti ini. Sebab akibat, jika kamu memilih A, jika pernyataan dan alasan benar dan berhubungan. Kamu pilih B, jika kedua pernyataan benar tapi tidak menunjukkan sebab akibat atau hubungan. Kamu pilih C, jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Kamu pilih D, jika ada pernyataan yang benar dan saling berhubungan. Nah, kita lihat pertanyaannya atau soalnya. Kenaikan suhu global telah berdampak pada kenaikan permukaan air laut di seluruh muka bumi. Sebab peningkatan suhu bumi terjadi sebagai akibat tutupan es di kutub utara dan selatan berkurang. Kalau pernyataan yang pertama ini benar. Kenaikan suhu global telah berdampak menaikkan ya. Nah, air laut ini atau sea level rise ini naik karena suhunya naik.
suhu yang naik mengakibatkan suhu yang naik mengakibatkan es di kutub itu mencair sehingga volume air bertambah. Ya, namanya sea level rise ya. Kalau yang pernyataan kedua atau sebabnya ya, ini peningkatan suhu bumi terjadi sebagai akibat tutupan lapisan es. Nah, ini salah. Bagaimana es mencair jika tidak ada suhu yang naik gitu? Kan kayak gitu. Ya enggak sih? Kayak kamu buka kulkas, kalau kulkasnya udah kebuka, kamu cairin esnya, itu kan suhunya jadi normal, tidak minus lagi. Itu akibatnya peningkatan suhu ya. Air es mencair ketika ada peningkatan suhu. Nah, ini pernyataan yang kebalik. Jadi pernyataan kedua salah, tapi pernyataan satu benar. Nah, berarti jawabannya adalah C. Oke, ini lagi-lagi soal logika dipermainkan seperti ini. Jadi kamu harus memahami analisa ini pakai logika supaya tidak kecele atau tidak keliru untuk mengetahui yang benar jawabannya yang mana. Nomor 15, penginderaan jauh sistem radar biasa disebut sistem pasif. Ini pernyataan yang jelas salah sekali. Ini salah. Karena penginderaan jauh itu, kita bahas sedikit ya. Penginderaan jauh itu ada dua, yang aktif dan pasif. Kalau yang pasif itu memakai tenaga matahari ya. Jadi alami. Kalau yang aktif itu yang buatan manusia ya. Seperti sistem radar ini, itu harusnya aktif. Jadi pernyataan nomor 1, pernyataan pertama itu salah. Ya, tidak pernyataannya tidak benar. Kita lihat pernyataan yang kedua, apakah ini ada hubungan sebabnya? Radar mengirim tenaga elektromagnetik dari sensor. Pantulannya diterima lagi oleh sensor. Pantulannya diterima lagi oleh sensor lewat antena. Nah, ini juga salah, alurnya salah. Nah, kamu bisa lihat lagi materi di kelas 10 juga ada, kelas 12 KTSP juga ada tentang ini penginderaan jauh dan SIG ya, di situ ada. Nah, nomor 15, karena pernyataan yang pertama itu salah dan pernyataan yang dua juga salah dan tidak berhubungan pernyataan 1 dan 2, kamu tahu dong harus pilih yang mana? Ya, jawabannya D, nomor 15. Oke, jika kamu merasa channel ini sangat bermanfaat, silahkan like, share, dan komentar di bawah dan bantu untuk terus berkembang. Jika ini mempunyai banyak manfaat, silahkan untuk di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum.